Beliau luar biasa nih Bang Ter kami ini ya. Saking sering turunnya perhatiannya ke Sumatera ini sampai berat badannya turun 15 kilo. tapi karena Sumatera sebenarnya sedang musim duren ya, tapi beliau berat. Kalau kita di Bengkulu ya sebagai provinsi, mungkin kalau dari jumlah kabupatennya dibandingkan provinsi yang lainnya ada di Sumatera, ya kita ada 10 kabupaten. Nah tentu untuk membangun sebuah struktur organisasi ya, partai itu, sejak awal kita memang membangun keterbukaan, diskusi, dialog dengan orang-orang yang memang kita lihat punya potensi untuk bisa mengembangkan Partai Gelora ini ke depan itu kan. Jadi mungkin kalau di partai yang lain hampir sama lah, orang pasti akan nanyakan tentang uang, menanyakan tentang prospek partai ini ke depan, termasuk juga sering menanyakan siapa sih tokoh dari Gelora ini. Nah dengan membangun dialog yang kita lakukan dengan beberapa orang yang punya potensi, ya kita terbuka saja, termasuk bicara masalah dana. Kita nggak bicara dana di sini, tapi kita bicara tentang ide, tentang narasi, dan yakinlah yang namanya sumber daya itu selalu akan mengikuti ide dan narasi itu. Nah ini yang kita sampaikan kepada mereka. Dan kita juga menyampaikan kepada orang-orang yang kita ajak untuk bergabung dengan Gelora, khususnya akan kita rekrut sebagai pengurus. Nah kita sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah, karena mungkin kita bicara terbuka, kita bicara tentang ide, seperti disampaikan oleh ketum kita, jadi mereka itu tertarik gitu. Apalagi kalau mereka yang memang secara informasi mereka dapat gitu melalui di media sosial, atau mungkin mereka banyak mendapatkan informasi dari media mainstream lainnya, mereka tertarik untuk bergabung dengan Gelora. Nah alhamdulillah dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu itu, kita sudah ada 100% di tingkat kabupatennya, dan untuk di kecamatan ya, dari 129 kecamatan yang tadi barusan saja kita serahkan berkas-berkasnya ke DPN, itu ada 82 DPC. Jadi 64% dari jumlah total kecamatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi kalau secara struktur kepengurusan itu tinggal, kalau nggak salah, saya itu tinggal 8 atau 7 kecamatan lagi yang belum. Tapi itu sudah dalam proses untuk kita SK-kan. Nah itu dalam proses panjang mempersiapkan partai politik sebagai peserta pemilu. Dan kita di Bengkulu tentu dinamikanya banyak sekali ya. Tapi di dalam membangun jaringan struktur ini, termasuk mempersiapkan itu ya, kita selalu membangun kekompakan kerjasama. Semua lini yang ada di struktur di wilayah itu ya, kita coba ajak untuk berkeliling, kita temu langsung dengan pengurus-pengurusnya, dan itu mereka juga merespon, mengapresiasi atas kunjungan kita itu. Nah ini yang kadang ceritanya banyak sekali ya. Mungkin Pak Novi Herianto sebagai sekretaris di wilayah, tentu banyak cerita ya dalam komunikasi dengan struktur-struktur yang ada di kabupaten kota. Nah ini alhamdulillah kita semakin optimis ya. Termasuk kemarin ya Pak Novi juga bicara struktur yang ada di kabupaten ya, Bengkulu Selatan itu. Jadi awalnya kan kita juga menargetkan seperti yang ditargetkan oleh DPN. Dari 10 kabupaten itu kita akan ikutkan 8. Tapi ketika kita sampaikan kepada struktur DPD Bengkulu Selatan dan Lebong, apakah kalian akan ikut terlibat dalam proses Gelora sebagai partai peserta pemilu, atau mungkin nanti akan menunggu setelah resmi Partai Gelora ini sebagai peserta pemilu, maka baru kalian akan ikut bergerak menyusun struktur atau melengkapi struktur yang ada di kabupaten kalian. Ternyata mereka memilih kami akan terlibat, malulah kami sebagai pengurus Gelora, tapi hanya menunggu nanti di akhir menjelang pemilu, maka kami akan ikut sejak awal sebagai DPD yang juga diikutkan dalam proses verifikasi ini. Nah, alhamdulillah, jadi mereka dengan semangat itu dimotivasi oleh ketua DPD-nya, alhamdulillah
dalam hitungan nggak lama 2 minggu mereka sudah kelar. Dan ini luar biasa, kita mengapresiasi. Padahal sejak awal ya, beberapa orang itu ada yang minat menjadi pengurus, tapi selalu ditanyakan masalah sumber daya, masalah uang dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, komunikasi yang kita bangun banyak dengan beberapa tokoh, termasuk orang-orang yang punya potensi untuk bisa menggerakkan, membangun struktur Gelora ini. Alhamdulillah akhirnya ketemu memang orang-orang yang memang punya pengalaman kerja lapangan dalam membangun organisasi, khususnya partai politik ini. Nah mungkin Pak Nopi sebagai sekretaris ini punya cerita juga ya kan, yang banyak ya mungkin secara teknis mengelola data-data ini sehingga hari ini juga berkat kerja beliau dan tim dan juga kawan-kawan secara umum seluruhan dalam mempersiapkan berkas verifikasi Partai Gelora Provinsi Bengkulu ini. Mungkin Pak Nopi punya cerita. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi adalah sebagian dari apa yang terjadi di lapangan. Dan saya sampaikan sebenarnya ini adalah menjahit bangsa Indonesia, saya bilang. Karena bukan berarti kita mengumpulkan berkas itu pekerjaan kita selesai, tapi berangkat dari semangat kawan-kawan di daerah, bahkan di pelosok sekalipun, untuk ikut andil menjadikan Indonesia 5 kekuatan dunia ini. Yang tadinya kita nggak habis pikir, orang desa sinyal susah, mau ke sana juga penuh perjuangan dengan jalan yang medan yang tidak mudah. Tapi mereka justru yang lebih dulu, kami mau ikut Pak, gimana caranya? Bahkan dengan modal KTP pun mereka kejar gitu kan, untuk mengumpulkan berkas demi berkas, sehingga alhamdulillah dengan takdir dan izin Allah, alhamdulillah semuanya lengkap sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan hari ini kami hadir ke Jakarta ini, mengantarkan semangat kawan-kawan ini. Di balik berkas itu ada semangat kawan-kawan untuk memenangkan Partai Gelora di 2024. Jadi saya pikir semoga perjuangan ini tidak sia-sia, dan kami semua, terutama di Bengkulu, siap memenangkan Partai Gelora 2024. Mungkin itu saja sedikit sekelumit cerita yang mungkin kalau diceritakan sangat panjang, tapi kesimpulannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita dari awal menyampaikan ide gagasan narasi besar ini kepada masyarakat secara luas. Dan satu lagi yang paling penting adalah keterbukaan. Kita sampaikan apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi masalah kita, sehingga kita cari solusi bersama-sama. Sehingga perjuangan ini tidak hanya menjadi perjuangan pribadi, tapi menjadi perjuangan kita secara keseluruhan di struktur yang ada di tingkat provinsi, kemudian DPD maupun DPC dan PAC. Itu saya pikir yang bisa kita sampaikan. Semoga teman-teman se-Indonesia ini juga memiliki semangat yang sama, dan perjuangan kita tidak selesai sampai di sini, dan kita antarkan Partai Gelora ini lulus verifikasi KPU dan menjadi salah satu peserta, dan kita bisa memenangkan Partai Gelora pada pemilu 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan kita juga keinginan dari seluruh kader yang ada di Provinsi Bengkulu dan juga simpatisan kita, mereka sangat berharap dengan hadirnya pemimpin-pemimpin kita di Gelora ini ya, Ketua Umum Pak Anies Mata, Pak Fahri Hamzah, dan juga jajaran DPN yang lain ya, untuk menyapa mereka, bertemu mereka langsung di lapangan. Yang selama ini mereka lihat apa yang disampaikan, ide narasi yang disampaikan oleh ketum dan juga waketum dan juga pengurus yang lain, itu sudah mereka dapatkan. Mereka pengen kehadiran ketua umum, kehadiran waketum, dan juga jajaran pengurus DPN yang lain di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan harapan dan keinginan mereka ini nanti bisa disampaikan oleh Kabangter kepada ketum, waketum, dan jajaran DPN yang lainnya. Mungkin itu. Terima kasih.